Dan oke, selamat datang kembali di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini saya memegang unit Poco F2 Pro dengan kondisi saat ini nyala. Kalau di charging dia nyala, namun kondisinya restar. Ini nyala, di LED pun dia berwarna merah. Dan ini restar ya, kayak begini restarnya. Ini saya coba ganti chargingnya. Ini kalau di charging indikator baterai berjalan normal ya, kayak begini. Namun di saat dia di on kan, dia ini tidak bisa masuk ke menu utama ya. Dia hanya mentok di restar dan terus menerus kayak begini, restar tidak henti. Nah, dia restar terus menerus dan sampai akhirnya dia mati, tidak restar lagi, harus cabut baterai ya. Dan unit ini sebelumnya sudah saya perbaiki, namun perbaikan sebatas rebaling CPU RAM sama UFS. Untuk IC UFS nya sendiri artinya itu masih kondisi baik, tapi tidak sempat saya flashing. Kali ini perbaikan yang saya akan lakukan, saya akan flashing menggunakan tool yang saya miliki ya. Dikarenakan untuk unit ini harus menggunakan out ataupun harus menggunakan kredit ya, untuk flashingnya tidak bisa offline. Dia membutuhkan kredit untuk melakukan flashingnya. Jadi di sini yang saya akan tempuh cara perbaikan flashingnya menggunakan cara kasar, yakni memprogram langsung UFS lalu flashing ke room original ataupun room MIUI resminya pakai tool yang ada di sini ya. Jadi tidak menggunakan EDL 9008 karena itu memerlukan out dan tidak menjamin unit bisa normal juga. Daripada membuang-buang kredit enggak jelas, di sini saya menggunakan metode flashing UFS-nya langsung. Di sini sebelumnya yang saya lakukan rebaling itu ada di IC CPU RAM, UFS sama IC BSB, namun kasus tidak terselesaikan ya. Maka dari itu saya langsung masuk aja ke tahap perbaikan. Saya program ulang untuk IC UFS ini ya. IC UFS saya bongkar dulu lalu saya program, dan saya masuk ke tahap perbaikan aja.
Dan selesailah sudah pemasangan UFS yang sebelumnya ini sudah saya erase dan program menggunakan firmware Engroom ataupun CSC ya, menggunakan tools MIPI ataupun MIPI tester biar pembacaan penulisan bisa lebih cepat ya. Read 8 GB, karena kan kalau kurang dari segitu takutnya error ataupun gimana nantinya tidak bisa di restore ya. Read 8 GB, lalu write, lalu erase semua partisi lun per lun, lanjut write firmware CSC dan kemudian restore INPI ataupun bagian modemnya ya. Dan di sini saya langsung uji ke LCD dan dia tidak akan bisa langsung menyala kalau flashing via MIPI ya. Dia hanya akan restart saja kalau dihidupkan setelah diprogram Engroom dan write ROM CSC pakai MIPI box, bukan pakai SCJ Tag Plus. Kalau pakai SCJ Tag Plus pembacaan penulisannya itu lama sekali, jadi tidak bisa ditunggu. Kalau pakai MIPI sangat banget bisa diandalkan ya. Sini saya pasangkan dulu. Untuk bautnya ini saya kasih biar tidak lepas ini untuk motor kameranya. Dan untuk bautnya di sini saya kasih satu. Nah, ini sudah terpasang untuk mesin ke LCD dan saya nyalakan. Dan ini menyala, namun dia hanya akan restart saja ya, tidak akan bisa masuk ke menu utama ataupun ke pilihan bahasa. Dia hanya restart kayak begini saja. Jadi metode selanjutnya yang akan saya lakukan di sini, saya akan flashing. Di sini saya akan flashing menggunakan UP Android Toolbox. Sebenarnya pakai tool lain juga yang support flashing passboot bisa ya. Yang support flashing passboot nggak perlu pakai UP, pakai Xiaomi tool juga bisa, pakai UT juga bisa, pakai Hydra dan lain-lain juga bisa, asalkan dia support flashing untuk mode passbootnya ya. Di sini saya tekan volume bawah sama power secara bersamaan. Dia sudah ini habis baterai ya, sambil di charging. Nah, ini sudah bisa masuk passboot. Dan di sini saya gunakan UP Android Toolbox versi 1779 untuk melakukan flashing ke MIUI global ya. Yang sebelumnya ini pakai CSC, setelah write firmware via UFS pakai MIPI box dan hasilnya restart. Saya globalkan ke ROM MIUI yang aslinya ya. Di sini saya pilih brand Xiaomi, platform Qualcomm dan model Poco F2 Pro. Dan untuk firmware-nya di sini saya menggunakan versi MIUI 13 dan pilih filenya. Ini filenya sudah masuk semua ya, ini tanpa ada yang dipilih, tanpa ada yang di checklist, tanpa yang di unchecklist ya. Passboot sudah terbaca dan lanjut flashing aja. Dikarenakan ini selesai flashing via MIPI menggunakan Engroom ataupun CSC, jadi flashing via passboot dia akan berjalan ya, karena dia akan otomatis ter-UBL, namun tidak akan ada timbul gambar kunci gembok ya terbuka, karena kan ini UBL nya itu jenisnya itu temporary bukan permanen ya. Jadi ini UPS aslinya tidak diganti CPU, jadi akan
kunci, tidak bisa kalau sudah di global room. Kita tunggu saja proses flashingnya berjalan sampai dengan selesai. Dan flashing via passboard pun selesai. Kita lihat unitnya apakah bisa menyalakah. Dia sudah menyala. Di sini saya alihkan untuk kabel cas ke charging aslinya. Oke, dan flashing pun selesai. Kita tunggu sampai unitnya masuk ke pilihan bahasa. Dan sekarang sudah masuk ke pilihan bahasa. Kita next sampai dengan selesai. Dan selesailah sudah metode flashing Poco F2 Pro menggunakan MIPI box dan UPN Toolbox. Di sini tadi sempat saya lakukan pemasangan keseluruhan part ya, sebelum akhirnya dia bisa masuk ke pilihan bahasa. Ini saya uji untuk kameranya aja langsung. Ini kamera belakang, potret normal, video normal. Cek. Dan ini kamera depan normal. Dan untuk spesifikasinya sendiri ini MIUI 13 sesuai dengan ROM yang saya pasangkan dengan internal 256. Dan untuk RAM-nya ini 8 GB dan ini menggunakan seri RAM DDR5 ya, DDR5X. Dan untuk kartu SIM saya coba tes untuk kartunya. Ini kartu SIM sudah saya masukkan. Dan ini untuk jaringan 4G nya keluar ya. Saya cek untuk jaringan RJ dan ini normal. Ini untuk IMEI
masih tetap ya, dikarenakan restore email sesuai dengan email backupan, jadi tidak perlu perbaikan email. Dan mungkin video ini saya tutup dengan perbaikan Poco F2 Pro yang masuknya restart itu ternyata bukan, yang masuknya itu restart selain dari labeling CPU. Kasusnya ini dia di softwarenya juga yang bermasalah ya, kayak gitu ya. Mungkin begitu saja. Untuk wifi nya ini normal, tidak ada masalah. Jadi video ini saya tutup. Bila ada salah pengerjaan maupun salah kata di video ini, silahkan dikoreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Dan ini untuk case nya, setelah tadi selesai flashing dia lama nunggu, jadi saya lengkapi dulu keseluruhan part, dan biar tidak membongkar lagi, jadi saya pasangkan dulu semua dan selesailah sudah perbaikan ini. Saya tutup. Dan cara ini bisa digunakan juga ataupun bisa dipraktikkan juga untuk kasus kerusakan software ataupun mengganti CPU-nya ya. Ini cara yang biasa saya gunakan setelah mengganti CPU-nya. Dan untuk mempraktekannya diharapkan selalu hati-hati, karena kan jenis unit ini menggunakan CPU SN8250. Tingkat patch keamanannya lumayan cukup sulit, jadi jangan sampai ada salah pengerjaan ya. Di konten ini ada beberapa part yang saya hilangkan, tidak semua saya sertakan ya, dan kurang lebihnya hampir sama seperti itu metode pengerjaannya. Jadi mungkin mohon dia maafkan bila ada salah mempraktekkan ataupun salah memperagakan, dikarenakan memang masih jadi pembahasan yang tertutup ya untuk metode perbaikan kasus di SM8250 ini. Perbaikan terutama di bagian softwarenya ya masih tertutup, jadi ada beberapa part yang saya hilangkan. Dan untuk teman-teman ataupun untuk teman seprofesi, bila konten ini bermanfaat silahkan di komentar, baik dan buruknya silahkan diberi tanggapan ya. Dan mungkin bagi yang ada request ataupun bagi yang membutuhkan pembahasan apa di video selanjutnya, nanti saya akan coba jawab. Tulis saja di kolom komentar untuk pertanyaan ataupun kasus yang mau dibedah ataupun mau dibahas untuk konten berikutnya ya. Mungkin itu saja tambahannya. Video ini saya tutup dan sekian dari saya. Terima kasih.